Nah, silakan Pak Joni, Bapak mau bertanya tentang apa? Tentang ketuhanan, kitab suci, kenabian, hukum, atau apa? Silakan Pak. Gini dulu Bu, saya mau pastikan dulu rule-nya gimana. Kalau kita bahas Muslim atau bahas Kristen, alat ukurnya, kalau bahas Kristen alat ukurnya Alkitab. Kalau bahas Muslim, alat ukurnya Quran. Terus kalau di Islam itu bukan Al-Quran Pak, bukan hanya Al-Quran, Al-Quran dan hadis dan kitab para ulama kami itu banyak. Jadi yang menentukan jawaban Islam itu bukan Bapak, tapi saya. Kalau Bapak terserah, Bapak mau jawab pakai apa, itu hak Bapak, karena Bapak yang mengimani agama Bapak. Oke, ya. Jadi maksud saya gini, itu kalau kita bahas Kristen, kita tidak bisa pakai alat ukur yang lain. Selain alat ukur universal seperti logik atau moral ya. Karena tidak mungkin kan kita ukur berat pakai satuan panjang. Jadi maksud saya kita luruskan itu, sepakat dulu itu. Suaranya nggak dengar Bu? Saya tidak akan mengukur agama Bapak dengan agama saya. Bapak silakan bawa paradigma agama Bapak, saya bawa paradigma agama saya. Nanti kita akan tahu kok mana yang bisa masuk ke dalam ranah universal, mana yang hanya subjektif. Kita akan tahu di situ kok. Itulah namanya gunanya diskusi ya kan? Oke. Nah, Bapak ingin di sini diskusi dua arah dengan saya, atau Bapak hanya bertanya saja? Karena kalau Bapak dua arah, saya harus tahu kredibilitas Bapak nih, kapasitas Bapak. Kalau saya mahasiswi prodi akhir, saya seorang mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam semester akhir yang mendalami kurang lebih 6 tahun tentang agama-agama ya Pak, secara autodidak dan secara akademik saya mempelajarinya. Jadi kalau Bapak sendiri itu apa yang Bapak sampaikan nanti itu hasil pembelajarankah atau hasil sebagai jemaat yang mengkaji secara otodidak atau bagaimana? Silakan Bapak jelaskan. Kalau saya, apa yang saya sampaikan itu by logic aja Pak. Jadi saya memang baca Alkitab dan implikasi-implikasi logis itulah, keharusan-keharusan logis itulah yang saya percayai. Suaranya nggak ada Mbak. Maksudnya Bapak tidak menggunakan metode yang disepakati di kaidah agama Bapak gitu? Kaidah agama kami juga percaya logika Bu. Oke, sip. Kita berarti Bapak menggunakan rasio dan logika ya? Ya. Loh, mana Bapak Elsi Hombing tadi? Bapak Elsi Hombing naik lagi aja ke atas ya kalau Bapak ingin bertanya. Oke, baik, berarti kita dua arah ya Pak? Boleh. Oke, mantap. Baik, Bapak mau tema apa? Ketuhanan, kitab suci, kenabian, hukum-hukum, atau apa? Silakan Bapak saja, karena saya menawarkan ke Bapak apa yang Bapak kuasai, yang paling Bapak kuasai. Konsep ketuhanan boleh, ketuhanan aja lah. Konsep ketuhanan, oke, boleh. Baik, 2 menit waktunya, dan saya tidak kasih timer. Bapak rasakan saja nanti, maksudnya lihat saja waktunya nanti secukupnya ya. 2 menit Bapak, 2 menit saya. Nah, kita membahas tentang konsep ketuhanan, oke? Oke Bu. Dan kita menggunakan kaidah ilmu filsafat umum juga ya. Boleh. Siap. Sandaran Bapak sebagai orang Kristen itu KBBI atau ada kamus lain Pak? KBBI dan apa namanya? Ya, definisi yang saya gunakan. Kalau saya menggunakan kamus bahasa Arab ya Pak, karena Al-Quran dan hadis saya itu menggunakan bahasa Arab. Boleh. Jadi KBBI itu hanya menunjang dan membantu, tapi maaf, pemaknaan secara etimologi itu pasti merujuk kepada kamus bahasa Arab, dan saya juga sudah punya kamus di sini ya. Saya ada kamus online, saya juga bisa nanti akses ya, Al-Ma'ani, tapi secara personal saya juga punya kamus nanti. Jadi saya rujukannya itu menggunakan kamus bahasa Arab. Baik, silakan Bapak Petani Joni. Silakan Bapak dulu prolog karena Bapak yang naik ke sini ya. Saya berikan Bapak kesempatan untuk prolog dulu 2 menit mungkin, atau kalau prolog mungkin paling enggaknya tuh 3 menit. Silakan Bapak mulai. Oke, jadi sebelum saya mulai, Bu, saya mau disclaimer dulu, saya ini bukan scholar Kristen, bukan scholar yang orang yang berkompeten di bidang itu. Saya orang awam, tapi saya percaya bahwa
setiap wahyu yang diberikan oleh Tuhan, setiap tulisan yang dikehendaki oleh Tuhan itu pasti dan harus memenuhi syarat-syarat logik. Nah, itulah yang kemudian saya meyakini bahwa apapun yang saya baca, apapun yang saya pelajari, walaupun di luar sekolah-sekolah formal, itu tentu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin-doktrin utama kekristenan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyampaikan bahwa saya tidak merepresentasi agama Kristen. Ini hanya pandangan pribadi, yang mana saya yakini bahwa bahkan pandangan pribadi pun ketika kita berbicara tentang kebenaran, maka siapapun dia, golongan apapun, agama apapun, dia akan sepakat bahwa benar adalah benar pada dirinya sendiri. Nah, saya masuk pada topik bahwa dalam kekristenan kami mengimani Allah Tritunggal, 3 pribadi dalam satu hakikat, dan ini akan saya buktikan secara logik bahwa 3 pribadi satu hakikat itu adalah sebuah entitas ketuhanan yang logik. Terus yang kedua bahwa Allah juga mempunyai natur atau sifat-sifat Allah yang sudah harus ada bersama-sama dengan Allah saat Allah itu ada. Seperti Allah itu adil, Allah itu benar, Allah itu kasih. Kita tidak bisa memisahkan salah satu natur, atau Allah tidak bisa kehilangan salah satu natur dari natur-natur itu. Allah itu maha kuasa, itu tidak bisa dipisahkan. Nah, itu konsep ketuhanan sesederhana itu yang saya percayai, yang saya pahami selama ini. Cukup itu aja, Bu. Oke, saya ulangi Bapak, nanti baru saya sampaikan di saya. Bapak bilang tadi apa? Bahwa Bapak bisa membuktikan Tritunggal itu logik. Itu saya pegang ya Pak. Ya. Kita akan pembukti di sana. Kedua, Bapak percaya bahwa Tuhan itu punya sifat. Ya. Ya, sorry saya catat nih poin-poinnya ya, maaf agak lama nih. Saya konfirmasi dulu nih. Pertama, Bapak menyatakan, ini saya tidak mau, nanti kita tidak mau lari dari tema nih. Ya. Oke. Pertama, Loh, ya, halo. nah ini saya bertanyakan Bu. Bentar Pak, Tuhan saya itu lagi diskusi dengan Bapak petani. Ya, Anda kalau nanti ingin dibatalkan bertanya, sebentar, Bu. Ada lagi, maaf Pak, pertanyaan sedikit. saya sedang diskusi dengan Bapak petani. Kalau Anda mau ikut kontribusi, Anda standby dulu aja, sabar. Inilah Kristen kadrun. Saya dengan Pak petani belum, Nggak perlu lama-lama. nggak bisa ya Pak, mohon maaf ya. Saya mau menghargai tamu saya yang sudah baru hadir yang dari tadi yang lebih dulu ya. Kalau Anda tidak bisa Baik, sabar, baik, Anda silakan turun dulu ya. Kalau nggak standby aja dulu. Ya. Oke, yang pertama adalah Anda menyatakan Tritunggal itu logik. Oke. Kedua, Anda mengatakan Tuhan punya sifat yang konsisten ya Pak. Sifat Ya. Tuhan Anda ya, konsisten. Tidak berubah ya. Lebih tepatnya tidak bisa dipisahkan dari Tuhan itu sendiri. Iya, tidak berubah. Tidak bisa dipisahkan, bukan tidak berubah, tidak bisa dipisahkan. Oke, tidak dapat dipisahkan. Allah tidak bisa berhenti menjadi tidak adil. Saya mau ambil 2 argumen Bapak ini sebagai bahan diskusi. Sekarang izinkan saya memaparkan konsep ketuhanan saya. Oke. Dan Bapak silakan catat poin saya. Nanti baru Bapak buktikan. Biar kita punya 2 arah materi yang mau kita saling kritisi. Oke? Oke, Bu. Pertama, konsep tauhid adalah konsep bukan tentang Tuhan, tapi bagaimana memahami Tuhan. Karena konsep itu adalah hasil penjuantahan produk fikir. Tuhan itu bukan dari hasil produk fikir, tapi hasil dari pewahyuan. Cara memahami Tuhan itulah yang namanya konsep. Nah, bagaimana menuhankan Tuhan, itulah yang disebut dengan konsep. Nah, konsep tauhid itu adalah cara menuhankan Tuhan, cara memahami esensi ketuhanan. Nah, maka tauhid itu dari kata ahad atau al-wahid artinya adalah menyatakan sikap bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Silahkan Bapak bantah kalau ini cacat secara logika. Ilmu apapun yang Bapak pakai, mau menggunakan filosofi sederhana, menggunakan logika rasional, silakan. Saya tidak mau mengklaim kalau ini sejalan dengan rasional, tapi saya mau Bapak yang mengkritisi ini secara rasional. Pertama itu. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang tidak masuk ke dalam produk fikir. Ya, itu dulu. Tetapi Allah adalah Tuhan yang memberitakan tentang dirinya melalui pewahyuan. Maka pengetahuan kami tentang Tuhan itu mustahil dari hasil konsepsi liar, tapi pasti dari wahyu. Jadi apapun yang kami tahu tentang Allah itu pasti berasal dari wahyu, pengajaran Nabi Muhammad, Al-Quran dan juga hadis. Nah, 2 poin itu yang saya bawa ide dan gagasan kepada Anda sebagai perimbangan dari argumen Anda. Oke, prolog Anda sudah, prolog saya sudah. Sekarang saya mau, Anda tadi sudah memulai duluan, sekarang saya yang mau mengkonfirmasi prolog Anda. Boleh? Boleh, Bu. Saya mau mengkonfirmasi tentang Tritunggal itu logik. Saya mau kasih data ya. Mohon maaf, Bu. Apa kita perlu mulai dari klarifikasi istilah? Tidak, saya mau konfirmasi konsistensi omongan kita aja, Pak. Kan kita membuat klaim tuh dua-duanya. Bapak mengklaim, saya mengklaim. Saya langsung konfirmasi aja. Ngapain Pak istilah capek-capek Pak? Nanti Bapak istilah boleh sepanjang pas menjelaskan boleh. Tapi kalau kita melulu istilah tuh kayak dangkal banget Pak, jauh banget kita turun ya. Saya mau langsung konfirmasi aja biar nggak lama-lama. Ini soalnya ada yang antri juga soalnya ya, Pak Alvin ya. Baik, kita mau teman-teman mengkonfirmasi kepada Bapak Petani Joni dulu. Oke, Pak, izin Bapak lihat data saya. Bapak boleh lihat ini Pak, saya bawa situs Katolisitas ya Pak, .org ya. Bapak lihat ini Pak. Iya, ya, boleh. Katolisitas.org ya. Mereka adalah agama yang paling tua daripada kekristenan, termasuk yang tua ya, daripada Protestan pun lebih tua ini, dan mereka itu yang banyak merumuskan doktrin-doktrin ya, karena bapak-bapak gereja mereka yang banyak merumuskan. Saya mau rujuk ke Bapak ini nih, coba Bapak baca ini. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mau sampaikan. Ya, saya tahu Bapak bukan Katolik. Saya kan Ya. cuma bawa satu jadi gini loh Pak, saya ini hanya membawa kepada Bapak data untuk mengkonfirmasi, kan gitu. Coba Bapak baca ini ya, saya tunjukkan kepada Bapak, saya scroll di sini. Bapak tadi bilang kan Trinitas itu logik tuh. Ya. Saya menunjukkan ke Bapak nih. Nih ya, Bapak baca nih ya. Ini ya, saya mulai dari sini deh. Saya mulai dari sini nih. Satu paragraf saya bawa. Boleh Bu baca? Ya, ini saya bacakan Pak. Ya, oke. Ini berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas, walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya 3 pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal, sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan kalau engkau memahaminya ia bukan lagi theos. Santo Agustinus Sermon 52 616 seperti dikutip dalam KGK 230. Ini pernyataan skolarnya Kristen ya Pak, namanya Santo Agustinus. Ya. Dan mohon maaf, ketika saya menunjukkan kepada Bapak literatur dari situs katolisitas.org dan disepakati oleh jurnal ilmiah yang saya temukan tentang Trinitas, magnum opus ya, ini saya tunjukkan ke Bapak sebuah magnum opus ya. Mohon maaf, boleh ulangi kalimat pertama aja lah, yang tadi itu kalimat pertama aja. Oke. Berikut ini adalah sedikit uraian bagaimana kita dapat mencoba memahami Trinitas, walaupun pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya 3 pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal, sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas maka hal ini tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan kalau engkau memahaminya ia bukan lagi Allah. Itu satu ya Pak. Saya tunjukkan magnum opus. Bapak boleh cross check nanti datanya. Saya sebutkan footnote-nya karena saya sudah baca jurnalnya. Saya punya materi ini cukup lama saya kaji sendiri ya Pak ya. Saya ambil data dari magnum opus ini ya Pak. Ini ya Pak ya. Ini dari Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini websitenya, situs apanya, emailnya Pak. Ditulis oleh Tri Untoro. Ini adalah magnum opus Pak, karya besar dari Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Kutipannya begini Pak.
Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dalam dan persepsi mengenai hal ini. Magnum Opus, Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen, volume 1, nomor 1, Desember 2019, halaman 22. Bapak kalau mau screenshot boleh, Bapak cari sendiri. Ya, boleh. Lanjut. Itu satu dulu ya Pak, saya belum masuk ke ranah yang kedua. Yang tadi yang kedua Bapak bilang bahwa Tuhan memiliki sifat yang tidak berubah, bahkan konsisten atau melekat selama-lamanya. Itu belum ke sana, tapi saya ingin di pertamanya. Pertanyaannya adalah, ketika para scholar Bapak, Santo Agustinus, orang-orang yang akademisi dalam Magnum Opus mengatakan Tritunggal itu tidak logik karena penuh misteri, apa alasan Bapak mengatakan bahwa Tritunggal itu logik? Silakan Bapak jawab. Baik. Jadi gini, logik itu tidak punya keharusan pembuktian material. Itu yang pertama. Logis itu hanya penyesuaian antara satu argumen dasar atau premis terhadap implikasi logisnya. Nah, di sini saya mau membangun satu argumentasi begini, bahwa Allah dalam kekekalannya, Tuhan dalam kekekalannya, dia harus sempurna pada dirinya sendiri. Ketika dia mempunyai atribut-atribut kealahan, maka atribut-atribut kealahan itu harus sempurna. Menjadi pertanyaan adalah, ketika dia mempunyai atribut kemahakuasaan, dia mempunyai atribut kasih, yang ketika kita berbicara tentang kasih, maka itu sifatnya relasional. Ketika Allah benar-benar absolut, maka Allah menjadi lonely man. Ketika Tuhan benar-benar absolut satu, dia menjadi Allah yang kesepian, Tuhan yang penuh kesepian, karena dia mempunyai atribut kasih, atau bisa disebut Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bagaimana dia bisa mengasihi dalam kekekalan ketika dia hanya benar-benar satu? Nah, itulah yang menjadi implikasi logik bahwa ketika sifat Allah ini ada, sifat kasih yang relasional ini ada, maka tidak bisa tidak, Allah harus tidak bisa satu pribadi absolut. Ngarang ceritanya itu. Minimal lebih dari satu. Dan kami percaya Allah Tritunggal melalui nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab suci, dalam narasi-narasi kitab suci kami. Terima kasih, Bu. Sorry. Saya konfirmasi nih. Anda mengakui Tuhan Anda itu, Allah Anda ada 3? 3 pribadi, satu Oke. hakikat Allah. 3 pribadi itu punya kepribadian nggak? 3 pribadi punya kepribadian. Kepribadiannya sama atau berbeda? Berbeda tapi setara. Setara dalam hal apa? Dalam segala hal, kemahakuasaan, dalam hakikat mereka. Apakah Yesus dan Bapa setara dalam segala hal? Setara dalam segala hal. Oke. Pernahkah Bapa berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri seperti yang Yesus katakan? Gimana? Yesus pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah pernah Bapa berkata seperti itu? Sehingga mereka setara? Saya pernah membaca firman itu, dan saya pastikan disitulah letak kesetaraan mereka. Gimana kesetaraannya? Karena mereka tidak bisa saling berkontradiksi. Mereka harus setara, sepemikiran, satu visi. Berarti Yesus ini pemikirannya keluar dari dirinya sendiri atau dari entitas lain? Dari dirinya sendiri. Tetapi Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa maksudnya itu? karena apa? Mereka adalah kesatuan, satu kesatuan hakikat. Betul. Pernahkah Bapak apakah kalau Yesus tergantung kepada Bapak tergantung nggak kepada Yesus? Mereka tidak, mereka saling bergantung. Coba tunjukkan kalau Bapak pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Yesus, silakan. Bagaimana Bapak bisa menciptakan langit dan bumi tanpa firman, sedangkan Yesus adalah firman sendiri dalam Yohanes 1 ayat 1. Coba tunjukkan kalau Yesus adalah firman menurut Yesus dan menurut Bapak. Baca Yohanes 1 ayat 1. Itu menurut Yesus atau menurut Bapak atau menurut siapa? Menurut Rasul Yohanes.
Coba tunjukin validasi kalau Yohanes itu mendapatkan informasi dari Bapa dan Yesus. Yang hidup sesaman dengan Yesus dan adalah saksi Itu sejarah. doktrin. Saya tahu kalau itu tidak terdapat dalam teks manapun. Itu fakta material. Oke, Fakta saya material. saya tunjukin data. Ya, saya tunjukin data. Hidup Oke, sesaman baik. dengan Baik, saya tunjukin data. Tunjukkan kepada saya data yang menunjukkan bahwa Yohanes itu penulisnya adalah Yohanes yang hidup sejaman dengan Yesus ya. Karena ini fakta yang saya temukan dari Katolik juga. Menulis Injil Yohanes adalah murid Yohanes. Ya, saya minta data ya Pak, kalau penulis Injil Yohanes adalah Yohanes. Kenapa? Saya juga belajar. Ternyata penulis Injil Yohanes bukan Yohanes menurut sebagian para scholar kalian. Itu hanya keyakinan dan dugaan saja. Dugaan yang tidak mendasar. Injil Yohanes adalah murid Yohanes sendiri. Nah, kalau begitu, penulis berarti Anda tadi mengatakan bahwa yang mengatakan pada mulanya firman adalah firman itu Yohanes atau muridnya, Pak? Muridnya menulis dari sumber primer, bukan sumber. Dari mana Anda tahu kalau itu sumber primer, Pak? Karena bersumber dari langsung orang yang terlibat yang Dari mana Anda tahu? Yohanes adalah murid Yesus. Iya, dari mana Anda tahu kalau informasi itu dari Yohanes? Nih, kepengarahan Injil yang menyandang ini dari Katolik ya Pak, Katolik Identity. Ini sebuah layanan dari pendidikan Katolik Brisbane. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri ini Pak, misteri Pak. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya, lanjut. Bukan hanya Tritunggal yang misteri Pak. Irenaeus yang menulis pada akhir abad kedua mengidentifikasi Rasul Yohanes dengan penginjil Yohanes, dan yang lain berspekulasi bahwa Injil tersebut ditulis oleh murid-murid Rasul Yohanes. Pembaca utama ini baru spekulasi Pak. Spekulasi ini kan bisa benar bisa salah Pak. Pembaca utama Yohanes tampaknya adalah kelompok orang Kristen Yahudi yang berada dalam situasi ketegangan yang semakin meningkat dengan sinagog Yahudi. Tolong Pak, berikan kepada saya data validasi atau penguat Bapak sebagai seorang yang terpelajar. Tunjukkan kepada saya apa alasan kalau Bapak katakan bahwa penulis Yohanes itu adalah murid Yohanes. Datanya Pak, penguatnya Pak, apa Pak? Tolong silakan. Saya kembali sampaikan, saya bukan scholar Kristen. Itu yang pertama. Oke, saya tunggu itu ya Pak, karena saya butuh data. Kalau hanya imani saja Pak, itu tidak logik percakapan kita. Nah, saya kembali lagi. Nanti Bapak boleh kritisi argumen saya yang dua tadi. Saya masih di argumen pertama. Ini hak jawab saya. Saya mau sampaikan bahwa saya belum bertanya, saya lagi nunjuk. Saya belum bertanya dalam artian sudut pandang Bapak saya hancurkan. Saya baru konfirmasi aja loh dari tadi loh Pak. Makanya saya baru mengkonfirmasi gitu loh, karena setiap Anda bicara itu pasti menimbulkan pertanyaan. Pak, tolong dibaca definisi logik. Kita pakai patuh KBBI dulu ya. Kalau untuk definisi yang ilmiah ya, kecuali Al-Quran bahasa Arab itu nggak boleh pakai KBBI karena di bahasa Arab. Logis itu artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, masuk akal. Nah, pertanyaan saya, ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu bertiga dalam satu hakikat, satu esensi, apakah menurut Bapak Tuhan tiga pribadi dan memiliki kepribadian yang berbeda itu, tapi dikatakan satu hakikat, itu adalah sesuatu yang logik? Seperti apa Pak? Coba Bapak jelaskan secara logika. Karena setahu saya matematika itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, bukan 1. Nah, coba Bapak jelaskan apanya yang 3, apanya yang 1. Silakan. jadi gini ya, saya kasih sedikit pemahaman sebelum saya menjawab ya. Bahkan yang Ibu sampaikan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, itu adalah pernyataan aksioma setara dengan iman yang kebenarannya tidak dibuktikan tetapi diakui ada. Karena memang benar Pak. Bapak mau lari ke dimensi manapun 1 tambah 1 tambah 1 nggak mungkin jadi 5 Pak. Coba Bapak mau kemanapun pergi, dimensi apapun, mau pergi ke dunia kuantum kek, mau dunia makrokosmos kek, ranah saintifik kek, Bapak mau tunggang-tungging lari kemana, yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 tidak akan pernah bertemu jadi 1 Pak. Tetap 3, kecuali Bapak bisa tunjukkan. Ini kita bicara logik loh Pak. Bapak jangan menghancurkan logika sederhana orang lain loh. Silakan Pak. Saya bicara. Mari menghargai saya bicara. Saya hanya seorang petani, tidak sekolah tinggi lah. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Nah ini Pak, bahayanya kalau petani ini mulai masuk ke ranah sesuatu yang bukan kapasitas dia, menghancurkan logika berpikir sederhana manusia Pak. Itu kenapa saya syaratkan orang yang diskusi dengan saya itu orang yang akademik. Kenapa? Ketika ada seorang petani mengatakan, ya 1 tambah 1 tambah 1 itu kan aksioma. Lah aksioma definisinya kebenaran yang tidak perlu diuji karena memang benar. Bukan karena diyakini benar, karena memang benar.
Mau apapun cara kita membuktikan ketidakbenarannya, dia tetap benar. Nah, masalahnya ketika ada seorang petani membawa ide dan gagasan baru terkait tentang aksioma, terkait tentang logika, kenapa kami harus mendengarkan, Pak? Kecuali Bapak seorang akademisi. Makanya dari tadi di awal saya katakan, yang diskusi dengan saya itu harusnya adalah seorang yang kredibel. Bapak seorang petani, berani-beraninya Bapak bicara tentang aksioma, lalu Bapak buat sendiri. Bapak buat sendiri definisi logik. Sedangkan saya sudah tunjukkan dari kalangan Kristen sendiri, Trinitas dikatakan misteri. Tiba-tiba dikatakan logik sama Bapak yang adalah seorang petani. Maaf saya tidak merendahkan petani, Bapak. Tapi saya di sini menghargai ilmu pengetahuan. Silakan tunjukkan literatur mana yang pernah mengatakan bahwa yang namanya Trinitas itu adalah logik, bukan misteri ilahi yang tak mampu dijangkau dengan akal. Tunjukkan literatur. Kalau pandangan Bapak pribadi, Bapak seorang petani, masa saya dengarkan? Silakan. Saya minta literatur dari Kristen sendiri bahwa ternyata Tritunggal itu adalah logik. Sekian, terima gaji. Itu bahayanya teman-teman. Kalau petani nggak belajar, tiba-tiba bicara tentang agama, bahaya teman-teman. Trinitas yang misteri kata bapak gerejanya dikatakan sebagai logik. Nyungsep ke bawah. Bahaya teman-teman. Saya katakan nih, Islam, Kristen, apapun agama kalian, di Islam kalian kalau petani boleh kalian bicara agama kalau kalian sudah mengambil ilmu pengetahuan tentang agama. Tapi kalau kalian belajar otodidak, zindik namanya. Ini pakai baca buku doang ya, definisi-definisi dipahami, pakai istilah-istilah akademik, tapi nggak ngerti dengan definisi itu dan tidak sesuai dengan penggunaannya secara umum. Sejak kapan Trinitas dikatakan logik? Mau lari kemanapun yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Mana dimensi yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 1? Tunjukkan kepada saya, dimensi mana itu? Astagfirullahaladzim. Ya, itu kenapa saya minta yang diskusi sama saya itu adalah orang yang memiliki kapasitas. Oke, sekarang kita ke Alvin. Alvin, kamu mau diskusi 2 arah atau mau bertanya saja? Kalau awam mending bertanya aja. Kalau berilmu boleh diskusi, tapi jangan sembarangan ngomong asal buka mulut ya, harus ada literatur. Silakan. Itu maksudnya ibu ini dengan ibu ini dengan Tuhan itu Oke, harus saya lawannya sendiri ini, Pak. Aduh, diam dulu lah kau, Erik. Kawan kau tadi aja yang paham aksioma aja belum bisa melawan aku. Kau pula yang jangan-jangan nggak ngerti arti aksioma. Diam dulu, Erik. Nih, Alvin. Ini pertanyaan saya, Bu ya. Oke, pertanyaannya tentang Tuhan atau hantu. Jadi Tuhan itu Tuhan memiliki ini sifat. maksud ibu hantu ini kayak mana maksud ibu? Hanya Berani kali, dengarkan. Erik, Berani kali, hargai Pak. dulu. Saya pakai data ilmiah. Ayo. Bentar bang. Erik, hargai dulu kawanmu saya Alvin Oke, ini, oke. Erik. Oke, saya tunggu ya, Pak ya. Kau ini sudah pernah berbohong. Kau bilang kau seorang pilot, taunya kau tukang cilok, pembohong. Kau pula mau bicara ilmiah. Domba, penipu dalam nama agama. Dulu kau bilang kau pilot loh. Ternyata aku cuma ada di gorong-gorong, bohong. Alvin, dengarkan saya baik-baik Aku ya. tidak buktikan. Erik, Data iya, saya. diam dulu. Erik, kau kembali ke gorong-gorong, Erik. Sabar, Erik. Erik, videomu udah nyebar di mana-mana, Erik, di YouTube aku. Diam ya. Enggak masalah, Aku pilot. enggak masalah. Iya, Silakan. diam dulu. Sabar bang, bentar ya bang. Ada Silakan. setan di hidungku, ada Tuhan di hidung Erik. Tapi Erik kesetanan, tapi Uni malah punya ketuhanan. Diam dulu. Dengarkan Erik, dulu. Apabila Diam dulu, selalu tidak Erik. minum- Ini orang bisa nggak sih diam? Oke, Alvin. Erik, kalau nggak keludai, buka mulut, Erik, buka mulut, cepat buka mulut. Betina yang menulis. Cah. Makasih, Erik. Dadah. Alvin, brotherku. Pertanyaan Anda saya jawab dulu ya. Apa maksud Tuhan dan hantu? Di sini kita sedang membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan adalah entitas yang disembah, dimuliakan, memiliki sifat-sifat ketuhanan. Hantu adalah entitas yang juga disembah, yang memiliki sifat-sifat kehantuan. Nah, paham? Baik. Sekarang kita kan bicara yang secara bukti dan nyata ini kan Bu. Bukti dan nyata ini maksudnya gimana nih? Nah, berarti menurut ibu ini agama Kristen ini bagaimana menurut ibu? Menurut saya agama Kristen agama sesat, sempalan dari agama Yahudi sesat yang bercampur dengan Helenistik menurut para scholar dan juga dikatakan oleh Rabbi Ben Abrahamson. Baik bu. Sesatnya dari mana ibu tahu? Karena Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus, tetapi mengikuti ajaran Paulus dan bapak-bapak gereja. Contoh, Yesus berkata, Shema Israel,
Maaf ya suaraku agak halus ya Pak. Biasanya bagus biasanya. Baik. Adonai Elohenu Echad. Tiba-tiba di Berarti Kristen Tuhan berubah. Bentar dulu. Baik, jelaskan. Tiba-tiba langsung jadi berubah. Shema Israel di tangan Kristen nih Pak. Adonai Elohenu Tritunggal. Kan enggak asik Pak. Dan yang Sesat. pernah ibu bilang itu di nyanyian Tritunggal ada pernah dibawa Bu? Hah? Ada pernah dibawa-bawa dalam keagamaan Kristenan Tritunggal Bu? Ya ada lah Pak, namanya aja. Nyanyinya seperti ini, Tritung, ada nggak Bu? Oh nggak Apa ada, dijelaskan? saya cuma tidak ada Pak yang nyanyi gitu Pak, yang ada tuh nyanyi Haleluya. Kalau memang nggak ada Bu, Pak. jangan kita tambahin dan jangan kita kurangin. Pak, sorry ya, saya cuma bilang Yesus berkata, Dan menjadi- Shema Israel, Adonai Elohenu Echad, kan gitu. Baik. Tidak ada Sementara- Yesus berkata, bentar, Pak, Bapak ini ngerti nggak? Makanya Bapak itu nggak ngerti. Orang belum ngomong, belum selesai, Bapak udah nanya. Izinkan dulu saya menjelaskan biar Bapak paham. Nah, jelaskan. Makanya Bu. kemudian saya bilang tidak ada pernah Yesus dan orang Yahudi bernyanyi dan berkata Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Gak ada yang ngajarin gitu. Cuman kalian. Udah saya bertanya Bu. Oh ya memang Bapak haknya bertanya aja kan. Baik. Keyakinan Ibu dalam agama Islam udah sampai di mana? Sampai mana ya Pak? Sampai saya belajar lah Pak. Setidaknya saya tahu lah sikit-sikit gitu. Terus apa urusannya sama Bapak Pak? Baik, Ibu tahu kan hanya dari Al-Quran kan? Pak, saya lagi membahas, Bapak saya suruh bertanya, bukan menginterogasi saya. Saya kan lagi nggak tes CPNS. Bertanya itu mengeluarkan pengetahuan saya, Pak, bukan tentang pribadi saya, Bu, Pak. Saya lagi saya nggak tes bertanya. CPNS, Pak. Ya kan, Saya kan pertanyaan bertanya. Bapak yang saya suruh itu pertanyaan Bu. tentang agama saya, Pak, bukan tentang saya, Yang Pak. Ibu ikuti Saya mau itu hafal sekarang apa-apa. kata Al-Quran. Pak, diam dulu, Pak. Bapak kok malah bertanya menjawab sendiri, Pak? Bapak bertanya Iya. terus jawab sendiri. Ibu kan cuma tahu dari Al-Quran. Pak, itu bukan nanya, itu namanya nuding, Pak. Ih, Bapak aneh. Baik. Betul tapi kan Bu, semua kan Apanya, dari, Pak? Begitupun Oh kita Bu, tidak, tahunya dari kitab. saya tahu juga dari Al-Quran, hadis, juga dari Ibu sirah tahu nabawiyah. dari Al-Quran kan? Apa sih ini orang? Aduh ya Allah, patah Iya. ini. Nah, Pak, udah kan Bu? tidak ada ceritanya umat. Itu kan sekarang apa yang ku pertanyakan yang Pak, terpenting telinga ya, sehat. Bu ya? Halo, Bapak suara Bu. sehat. Pak, halo, suara telinga sehat nggak? Telinga Oh sehat gitu nggak? kali sih Bu. Aku Iya masih Bapak belum lagi telinganya dengar pertanyaan, nggak? Bu. Iya tapi saya mau ngomong, Saya Bapak dengar, bisa Ibu diam dengar dulu apa nggak? yang saya bilang nggak? Saya Ibu dengar apa yang saya dengar. bilang nggak? Bapak peka ya? Halo Ya udah, Bapak, berarti Bapak sekarang saya tes bertanya. tes. Saya yang bertanya Aneh. sekarang Bu. Ibu Teman-teman kalau kebanyakan makan B2 mungkin seperti ini ya, ada masalah dengan THT ya. Tolong teman-teman Kristen yang mau naik ke sini periksa dulu di THT, mungkin telinganya punya masalah. Soalnya saya nggak bisa ngomong sama kipas angin ya. Kalau ngomong sama sejenis umbi-umbian saya nggak bisa, minta maaf. Saya kalau ngomong sama kipas angin nanti bibir saya kemana-mana nanti. Saya mau ngomong sama manusia yang 100% manusia yang ngerti apa omongan saya ya. Kalau minum tuak jangan kesini ya. Tolong ya. Please ya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ayo Pak, Bapak silakan Bapak. Saya mau tanya sama Bapak. Bapak, sejak kapan saya cuman bilang bahwa saya taunya tentang agama itu dari Al-Quran aja. Saya tahu dari Al-Quran, saya tahu dari hadis, saya tahu dari sirah nabawiyah, saya tahu dari tafsir, saya tahu dari ulama. Kenapa Bapak maksain pendapat Bapak kalau saya cuman tahu dari Al-Quran, Pak? Bapak ini maunya apa? Bapak ini nanti saya nyanyiin lagu loh Pak. Nyanyinya gini Pak. Ada setan di hidungmu. Salah, di hidungku. Ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Bapak bersin, hacin Tuhan yang berserakan. Jeng jeng. Gimana Pak? Silakan Pak, nanya aja lah Pak. Ribet kali nih, notin nanya aja. Pak, sorry aku batasin yang naik ya, cuman 4 aja ya. Itu tuh 2 oten, yang 1 aja yang Islam ya. Oke. Bapak. Halo. Ada set. Halo, Noperlio, muslim non muslim? Ya, non muslim. Oke. Silakan Pak Noperlio mau menanggapi, mau nyanyi, mau ngapain silakan. Saya kasih kesempatan. Assalamualaikum Bang Datua, udah. Cuma ngetes ibu aja kalau berani bersumpah. Bisa nggak ibu berani bersumpah? Bersumpah apa? Kalau memang Tuhan Yesus itu bukan Masalah nabi jalan. yang punya kuasa, ibu Oke. dalam sebulan bisa sakit.
Oke, saya bersumpah ya. Saya bersumpah kalau Yesus adalah Tuhan, Bapak ini besok mati. Kalau Bapak ini masih hidup besok, maka Yesus bukan Tuhan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Makasih. Teman-teman lihat ya, kalau Bapak ini besok masih hidup, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Diam dulu, Alvin. Alvin, diam Baik, dulu. Teman-teman lihat ya, akun Bapak ini dipantau ya. Kalau dia masih hidup, berarti Yesus bukan Tuhan. Bapak ini kalau besok meninggal, berarti Yesus Tuhan ya, kata Bapak ini ya. Baik, Oke, Ibu. usahakan Bapak mati besok ya, biar Yesus itu tervalidasi sebagai Tuhan ya. Kenapa dia mati, Alvin Bu? diam dulu, Alvin diam dulu, Alvin. Aku Ibu. Alvin diam dulu. nggak Ini sanggup. Alvin bentar. Ibu Ya nggak ampun, sanggup anak melawan saya, bunda Bu. nggak sanggup menghadapi kalian berdua. Ih, sabar satu-satu. Nggak banyak yang Andri. bertanya loh, Bu. Iya sabar, ini Udah, ada Bu. temanmu Noper Leo. Bang, Sabar ya, saya, Pak. Aku cuma nanya itu aja, Bu. Oke. Sabar. Aduh, anak ke bunda, anak ke bunda, anak bunda, Saya anak mau tanya tadi, serigala. Bu. Ada Satu-satu. setan di hidungmu. Bu, saya cuma Ada nanya itu aja. Tuhan Terima kasih, di Bu. hidung Di Alvin. hatiku, Aku hidung bersin. ibu Eh, penuh setan. Di hidung kamu Setiap ada Tuhan. hari, Ih. saya cucikan suara kau jelek kali suaramu nih. Tuhan dalam lubang hidung ya. Nih, Tuhan dalam lubang hidung Alvin nih. Bentar ya. Dengar, Bu. Tuhan dalam lubang hidungnya si Alvin ya. Bentar. Capeknya aku berhadapi sama ibu-ibu ini. Ada setan di kok kesurupan? hidungku. Tapi kamu Setiap kesurupan setan hari kenapa? ku bersihkan, ku Kamu bersihin. cucikan pakai Loh. air. agar Kamu membersihkan setannya Tuhan dalam lubang pergi. hidungmu. Nih nih. Alvin Karena baca. aku Alvin, jangan tantrum nih, baca nih. Ayub 27 nomor 3. Selama didiamkan ibu. Udah, Bu. selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ada Tuhan di lubang hidung. Ada Tuhan di lubang hidung. Kamu bersin, Tuhan bersera. Aku bersin, setannya yang bersera. Jeng jeng jeng. Assalamualaikum udah. Kenapa sih Oten-Oten kalau menghadapi saya tuh nggak bisa sabaran ya? Nanti Bunda bagi-bagi kalian ilmunya. Ih, Bunda itu nanti sabar sama kalian tuh. Kalian ini. Masa Tuhan di dalam lubang hidung si Alvin takut menghadapi setan dalam lubang hidung aku? Aduh. Halo Sunset. Halo, Saya mau nyanyikan lagu dulu. Sebelum saya mau diskusi lagi, saya mau nyanyi dulu. Lobang dalam itu perempuan jalang, lobang sempit perempuan asing. Ini kitab isinya perlobangan, Tuhan mengurus segala macam lobang. Oke. Silakan Sunset, ada yang mau disampaikan, mau bertanya atau mau menjelaskan? Aku mau meluruskan aja sebentar ya yang ayat tadi. Meluruskan apa? Ayat Iya, apa? itu kan di lubang hidung Ayub ya, bukan di lubang hidung orang Kristen ya. Cuma Ayub doang. Berarti cuman di lubang cuma hidung. Ayub Tapi doang. Tuhan, Iya, berarti oke. Tuhanmu Selesai ya? cuman ada di lubang hidungnya Ayub doang. Iya, benar. Ada Tuhan nggak dalam diri kamu? Dalam diri kamu ada Tuhan nggak? Berarti juga ada di dalam lubang hidung dan di anusmu deh. Cuma di Ayub doang. Di dalam badanmu ada Tuhan nggak? Berbeda dengan kalian. Di kalian dalam kan badanmu Muhammad ada Tuhan. bilang, Dek. Di lubang hidung kamu Iya, ada setan. ada Di semua- setan di hidung Di aku. Ada Iya, di semua Tuhan umat Islam. di hidung Ada Sunset. setannya ya. Ada Asiknya. semua. Nggak asik. Aku tanya dulu. Ada Tuhan dalam badanmu kan, Dek? Coba jawab. Jujur, Dek. Ada nggak Tuhan dalam badanmu? Mbak kesenggol dubur Tuhannya. Tuhannya ada di dalam badan. Di bagian mananya? Di ginjal, di hati, di hidung, di gigi, atau lagi nongkrong di dubur? Tuhan kok kesenggol dubur. Ada setan di hidung aku. Ada Tuhan di hidung Oten. Aku bersin, hacin keluar setan. Alhamdulillah kamu bersin, hacin Tuhan berserakan. Nauzubillah. Oke. Iya. Muhammad dengar wahyu itu seperti bunyi lonceng, benar nggak? Iya, jadi wahyu itu memang ada seperti bunyi lonceng sebagaimana. Saya belum cerita. Oke. Jadi kata wahaya itu ada dua, wahyu dari Allah dan wahyu dari iblis. Nih saya tunjukin wahyu dari iblis ya. Siap. Diam.
ya. Tapi Nabi Muhammad, wahyu yang datang kepadanya adalah dari Allah. Buktinya nggak ada ajarannya tuh suruh bun-bun anak kecil, nggak ada tuh suruh ambilin bini orang, nggak ada tuh suruh bersundal kayak Tuhan kamu. Maka pasti semua ajaran Nabi Muhammad dari Tuhan. Tunjukin satu ajaran yang cabul seperti yang dari kitab kamu, maka aku akui kalau agama aku tuh agama yang tidak datang dari Tuhan. Kalau aku bisa tunjukin agama kamu CABUL. Pertama, Tuhan kamu memberitakan wahyunya kepada Hosea disuruh bersundal, ya, disuruh bersundal dengan pesundal. Kemudian Yesaya disuruh nggak pakai celana dalam selama 3 tahun. Kemudian juga Daud diambilin bini orang dikasih. Sadis. Ya, begitu juga kemudian Tuhan kamu datang. Bentar dulu, sabar dulu dong Sunset. Bahkan kepada orang Kristen dikatakan percaya kematian manusia di tiang salib itu adalah wahyu Tuhan loh. Dan bahkan dikatakan ada pernyataan bahwa Tuhan kamu punya tanduk roh 7 tanduk nih. Ya, tunggu. Aduh, parah nih. Oke. Bentar dulu, Dek. Kan aku lagi nunjukin nih. Kok Nih. lama? Kan pakai ayat. Kalau pakai ayat ya lama lah, Dek. Ini, Dek. Nih. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini anak domba ini merujuk ke siapa, Sunset? Anak domba ini merujuk kepada siapa, Dek? Ya baca konteksnya lah. Iya, Uni tanya. Kamu masa nggak tahu sih ini anak domba merujuk ke siapa? Baca Anak dulu. domba seperti telah disembelih bertanduk 7, Dek. Bertanduk 7, bermata 7. Mau lihat gambarnya, Dek? Bentar ya. Nih, bentar ya. Bentar. Tunggu dulu. Itu mah ada makna di sana, bukan ditafsirkan secara harafiah. Iya, ini nih. Itu ada konteksnya. Nah, kalau kita bicara tentang sibilis, nih. Tante Rifa Bepomet. udah Bepomet. lagi doang, jago Loh, cocok lagi ini doang. loh, ayo baca nih. Ayat apa itu? Berdiri, ini Wahyu pasal 5 nomor 6. Berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ini penampakannya nih. Ini lebih mirip iblis atau mirip Tuhan? Mirip Tante Rifa toh. Mirip aku. Ini mirip Bapomet. Bapo. Mirip banget yang disembelih kalau kurban itu loh. Mirip banget. Iya, mirip domba. Berarti Tuhan kamu mirip domba ya. Aduh, Tante Rifa. Aduh, anak bunda, anak wedus. Tante Rifa udah kawin belum? Belum. Kenapa? Pantas, nggak ada yang suka. Tentenya kayak gini jadinya. Bukan nggak ada yang suka, terlalu banyak yang mau. Aku lagi milih-milih. Mirip, ternyata Yesus mirip aku, katanya orang bilang di bawah mirip Lipa. Ternyata aku mirip Yesus ya. Dalam kitab Wahyu pasal 5 nomor 6, anak domba tanduknya 7, matanya 7 dempet-dempet. Gitu penampakannya. Itu tuannya Oten. Waduh, ngaco Tante Rifa ya. Lah, ya Allah ya Robbi, Dek, ini lo baca deh. Jawab dulu, benar nggak sih Wahyu itu dari suara lonceng gitu, berbunyi lonceng? Bukan suara dari lonceng, terdengar seperti lonceng. Ya, benar nggak? Bukan dari lonceng, terdengar seperti suara lonceng nih. Dengar dulu, aku lagi baca Wahyu Setan nih. Kok nggak dijawab dan bunyi lonceng? Aku udah jawab, bukan berasal dari lonceng, tapi terdengar seperti suara lonceng. Gimana Jangan sih? sampai lonceng gereja dijadikan. Dengar dulu, ini loh. Maka Lonceng aku gereja melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Nih ya, anak domba. Nih anak domba bertanduk 7 mana domba? Ada nggak domba? Nggak ada domba, semua sama bentukannya ya. Dombanya gini nih, anak domba bertanduk 7 ya, matanya ada 7. Apakah itu mirip seperti Tuhan? Jawab dulu itu loh. Udah capek ya dari tadi jawab mulu lu.
Aku udah Udah jawab. gue jawab. Tante Rifa nggak Udah gue bakal jawab dulu. fantasia. Itu siapa? Anak domba itu siapa? Menuju kemana? Oke. Siapa Aku itu? mau tanya ke Tante Rifa. Tante Rifa punya ibu jari nggak? Punya ibu jari? Iya. Terus bapak jarinya mana? Nggak ada. Yang kok bisa jadi ibu jari? Ya itu kapan istilah. dia Itu istilah. nikah? Ya sama dengan di situ, itu istilah. Oh, berarti ini cuman kitab istilah. Ada makna yang Oh, ya, tersembunyi di sana. Apa maknanya coba? Oke, kita lihat maknanya teman-teman. Mari kita lihat nih, kita lihat maknanya teman-teman ya. Ibu jari itu Nih. gitu loh. Nih ya, kita lihat Nggak nih. ada bapak Bentar ya. jari kok disebut ibu Ini jari. ini maknanya teman-teman. Ini maknanya teman-teman ya. Nih. Baca catatan fullnya teman-teman ya di dalam sabda tadi ya. Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba. Ulangi ya. Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba yang menyandang tanda-tanda bahwa ia telah disomboloh. Ya, melambangkan penyerahan dirinya disalib bagi dosa umat manusia. Kristus yang menampakkan diri. Ulang lagi sekali lagi ya. Kristus yang menampakkan diri. Jadi manusia aja pernah menampakkan diri loh, apalagi jadi domba. Kok sulit? Kristus yang menampakkan diri sebagai anak domba yang disemboloh. Waduh, aku dibodong-bodongin sama Oten nih. Oten nek komal aku ditepo-tepo sama Oten nih, katanya cuma perlambangan doang tapi menampakkan diri menurut tafsirannya. Waduh, sedih banget aku dibodong-bodongin. Ya Allah. Tafsir bisa salah atau tidak? Wah, nyalahin tafsir dia. Aduh, mulai nyalahin tafsir nih. Tafsir bisa salah Ada atau tidak? setan di hidungku. Memang betul. Ada Tuhan di hidung kamu. Aku ngupil kesodok setan, kamu ngupil Tuhannya yang kesodok. Jeng. Ada setan di hidung Uclim. Ada Tuhan Mantap, di hidung sudah mengaku Oten. guys ya. Dia sudah mengaku guys ya. Ya iyalah loh, memang setan Sungguh itu nekat berada di yang dalam. nyatu, saudara-saudara. Memang loh, tunggu dek gini ya. Kalau setan berada di dalam tubuh manusia, maka perlulah berdoa kepada Tuhan. Makanya kami selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Aku berlindung dari Tuhan yang terkutuk. Diam dulu. Uni belum selesai ngomong dek. Nah di sini Uni sedang menceritakan bahwa memang manusia itu ada sifat kesetanannya, makanya setan itu dikatakan mengalir di aliran darah. Bukan cuma di hidung, di seluruh badan ada. Nah yang aneh itu kalau Tuhan ada di seluruh badan. Tuhan kesenggol dubur, Tuhan kesenggol anu, Tuhan ada di hidung. Jadi ketika kamu sedang au, sedang mencuri, sedang ngapain itu Tuhan ikut. Oke, kalau setiap manusia ada kesetanannya, Muhammad juga dong, kan dia juga Oh, manusia. Nabi Muhammad itu telah menaklukkan kesetanannya, ada dalilnya nih. Loh? Terus jin korin siapa? Loh, Nabi Muhammad itu menaklukkan jin korin dan gini loh bro, Nabi Muhammad Iya. kan gak kayak Yesus. Kalau Yesus ditaklukkan sama iblis karena dia diuji sama iblis. Jin korin di Aisyah Kalau gimana Nabi- dong? Ya mana? Jin korin di Aisyah gimana dong? Iya kenapa, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan yang cuma menaklukkan jin korin cuma Muhammad, jin korin di Iya Aisyah. Nabi Muhammad. Ya kalau Sayyidah Aisyah memang ada pernah dia melakukan tindakan seperti jin korin yang seperti yang kamu lakukan. Khadijah di mana? Jin korinnya masih Iya. masih Kalau jin setan korinnya atau Sayyidah udah Aisyah masuk itu Islam? dengar dulu implikasinya kepada Sayyidah Aisyah apa, Dek? Kan setiap Kalau orang setan ada itu kan setannya. sifat. Berarti Lo bukan Siti orangnya Aisyah- setan. Berarti Siti Dek, Aisyah ada setan kalau juga. Khadijah ada setiap juga. manusia punya sifat kesetanan. Para nabi itu mampu menaklukkannya. Nah sekarang saya tanya, Tuhan kamu mampu nggak menaklukkan setan? Yesus mampu nggak tak? Coba tunjukin itu data bukan Yesus pernah. Muhammad. Oh kurang Setan ajar dan cuma- menghujat. Kurang ajar dia ini biadab ya. Saya tidak pernah membotol-botolkan Tuhanmu, walaupun Tuhanmu gagal ya ketika datang ke dunia, nggak berguna buat peradaban ya. Saya tidak pernah mengatakan dia botol. Tapi ketika kau sudah terpojok dengan data bahwa Tuhan kau itu seperti iblis bentukannya, punya tujuh tanduk, 7 mata, kau langsung kesurupan iblis di sini dari Tarsus. Makanya aku bilang kalian tuh penyembah iblis dari Tarsus emang.
Ya, itu teman-teman, kita buktikan ya mana yang kesurupan setan, mana yang kesurupan Tuhan. Saya, kalau Yesus itu ada, saya ini kesurupan Yesus karena saya seperti Yesus, berbicara sesuai dengan data yang diucapkan kata-kata Yesus. Sementara mereka kesurupan sibilis, padahal ngakunya ada Tuhan dalam dirinya. Kenapa? Memang Tuhannya sibilis. Tanya aja lah kalian yang awam ini loh, ngejelasin agama kalian nggak jelas kalian itu loh, nggak bisa kalian. Halo Jackson, mending bertanya aja brother. Iya. Halo Kak. Silakan Jackson. Itu judul aku tengok di atas kakak, Tuhan atau hantu. Maksudnya gimana ya Kak? Ada orang-orang yang menyembah hantu tapi mengklaim itu adalah Tuhan. Karena nah kalau Tuhan itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, kalau hantu itu memiliki sifat-sifat iblis. Maka kalau ada Tuhan yang memiliki sifat iblis, maka itu adalah hantu. Sepakat nggak? Jadi? Nah, sekarang mari kita buktikan. Kamu menyembah Tuhan atau menyembah hantu, kita buktikan saja. Iya. Tuhan kamu menyembah Tuhan. Oke. Kalau menurut kamu ada Tuhan yang memerintahkan menghabisi nyawa anak kecil yang tidak berdosa, itu sifat iblis atau sifat Tuhan? Kalau dibilang menghabiskan sih itu tergantung orang, tergantung perintahnya Kak. Saya tanya, kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk membun-bun anak kecil yang tidak salah, itu sifat Tuhan atau sifat iblis? Saya tanya. Duh, ini orang kenapa sih sulit banget menjawab pertanyaan kita? Kognisinya kenapa sih orang Kristen ini? Saya cuma tanya, kita kan bicara tentang Tuhan. Saya tanya, kalau ada Tuhan yang menyuruh untuk membun-bun anak kecil yang tidak bersalah, apakah Tuhan ini bisa dikatakan sibilis? Iya, itu tanpa alasan yang jelas. Tergantung juga, tergantung juga kan. Yang tergantung itu Tuhan Anda, Bang. Ini apa sih, Bang? Kita bicara bukan yang tergantung. Saya tanya, ketika ada Tuhan yang memerintahkan untuk menghabisi nyawa anak kecil yang kedepannya dia tidak akan berbuat jahat, atau dia tidak pernah berbuat jahat, tapi dihukum bukan karena kesalahannya, ini Tuhan atau sibilis? Kan dibilang Kak, itu kan tergantung. Apa yang tergantung? Itu kan tergantung dosa-dosa yang kita buat. Kan saya bilang anak kecil ini tidak berdosa. Jadi ada Tuhan nih, dia suruh habisi anak kecil. Anak kecil ini tidak berdosa. Saya tanya, kalau yang disuruh itu Nabi, ada Tuhan suruh Nabi, habisi nyawa anak itu. Anak itu bukan anak yang akan berbuat dosa di kemudian hari, bukan anak yang telah berbuat dosa, tapi mereka belum tahu perbuatannya itu dosa atau tidak, dan bahkan mereka tidak tahu mereka itu berbuat dosa atau tidak. Disuruh labun-bun sama Tuhan. Ini Tuhan atau iblis menurut Anda? Iya, itu kejadiannya kepada siapa? Saya tanya, menurut Anda ini Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Aduh, nih orang nih kognisinya parah. Tergantung, kan bingung lagi, nggak tergantung kedua permasalahan. Apa yang tergantung? Iya, sekarang kan gini, kalau memang kamu mengerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti bahasa Indonesia nggak? Kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat ketuhanan, hantu memiliki sifat kesibilis-sibilisan. Menurut kamu, Jackson, kalau ada Tuhan yang menyuruh membun-bun anak kecil, bukan karena anak kecil itu nanti akan berbuat dosa atau telah berbuat dosa, apakah ini perbuatan Tuhan atau perbuatan sibilis? Kan siapa yang nyuruh? Kan kepada siapa yang nyuruh? Kalau memang ibaratnya gini, kalau Tuhan menyuruh, oke lah kita bilang Tuhan menyuruh Daud membunuh anak itu. Saya tidak bicara Tuhan sama ini orang, kenapa sih? Kenapa saya kalau bicara tidak membawa nama, tidak membawa entitas Tuhan lain? Saya cuma tanya, kalau ada Tuhan yang menyuruh membun-bun anak kecil, bukan karena anak kecil itu akan berbuat dosa nanti atau telah berbuat dosa, apakah masih layak dikatakan Tuhan atau bisa dikatakan sibilis? Ya Allah, parah. Layak dikatakan Tuhan, kenapa Kak? Layak, berarti Tuhan kamu memang suka membunuh anak kecil tanpa dosa, anak kecil itu? Waduh, berarti teman-teman perhatikan ya bentar. Saya bilang tidak ada permasalahan yang dibuat anak itu. Anak itu disuruh bun-bun.
Saya lagi nggak bawa ayat, Oten. Ya Allah ya udah, sama Rabbi. aja, Kak. Nanti kalau Jawa Sibilis kakak 7 ayatnya. Saya bilang jawab. Saya tanya, brother, makanya kalau besok naik ke komal diskusi itu, apalagi komal saya, belajar bahasa Indonesia dulu ya bang. Silakan Anda belajar bahasa Indonesia dulu, nanti naik lagi ya bang. Kayaknya Anda nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Ya berarti kan kakak kan ini, berarti kan kakak kan menyudut. Susah Oten nih, masuk neraka mereka ini nggak bisa bahasa Indonesia. Tolonglah yang bisa bahasa Indonesia apa sih? Parah nih Oten-Oten, nggak ada yang bisa bahasa Indonesia satupun. Ya silakan, mau menanggapi apa? Tema, judul, atau mau menyampaikan atau mau bertanya silakan. Hak kalian cuma bertanya, menanggapi judul, atau mau menjelaskan tapi dengan nilai-nilai akademik. Halo. Hmm. Tadi kakak kan bicara aksioma, tapi kakak bicara Tuhan. Sepertinya itu kenapa emangnya? Sepertinya tidak ada relevansinya. Yang bicara aksioma bukan aku, kawan kau Kristeng tadi yang malah bicara aksioma. Ada-ada aja, aku menanggapi aja. Kalian tuh Oten tuh kalau kognisinya nggak mampu menangkap pernyataan orang dulu, ditelaah dulu, dengar ulang-ulang. Dengar ulang-ulang. Itu harus diminimalisir lah, jangan terlalu. Buka mulut dek, buka mulut dek. Buka mulut, coba. Kakak itu jangan terlalu. Ada nggak Oten yang bisa bahasa Indonesia? Naik sini ya. Ada nggak Oten yang bisa bahasa Indonesia? Yang naik, yang wajib bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak usah naik lah, ribet saya ngajarin bahasa Indonesia di sini. Halo Alvin, Muslim non Muslim? Iya, Mas Rani. Oke, silakan. Mau menanggapi judul atau mau membahas apa? Silakan. Mau bertanya. Kalau nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, mending bertanya aja ya. Sekali lagi baik hati nih. Ada musik, tolong dimatikan dulu bang ya. Saya lagi live di YouTube nih. Silakan dibuka mic-nya kalau musiknya sudah tidak ada. Bakso, kau naik ke sini kalau kau bisa mengikuti aturan komal ini. Kalau tidak, kau enyah dari hadapanku ya. Bisa bahasa Indonesia, Bakso? Bisa bahasa Indonesia nggak? Harusnya diskusi itu harus kasih ruang lah sama. Bisa bahasa Indonesia? Iya bisa, kok nggak bisa? Oke, Kita udah silahkan bertanya. Enggak, saya tadi gini, kakak itu kan ngerocos saja, orang kasih jawab. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungku. Aku bersin, setan berserak, kamu bersin, Tuhan yang berserak. Jeng, jeng, jeng. Ada nggak Oten yang bisa bahasa Indonesia? Ada. Lubang dalam perempuan jalang, lubang sempit perempuan asing. Ini bicara tentang lubang, kok bisa Tuhan mikirin lubang? Jadi begitu teman-teman. Kalau kalian lihat teman-teman Muslim ya, mereka ini tidak ngerti bahasa Indonesia. Itulah kenapa mereka Kristen. Karena mereka itu lebih butuh KBBI ketimbang ditebus sama tuannya. Mereka lebih baik ditebus sama KBBI. Karena percuma tuannya meninggal untuk mereka, ternyata mereka tersesat gara-gara KBBI. Tuan kamu mati. Iya, tuan saya mati, tapi kekal. Yang namanya mati kekal. Ada-ada aja loh. Trinitas itu adalah logika. Mereka butuh KBBI teman-teman. Jadi pertama sekali kalau untuk jadi Oten yang benar dan pengen masuk surga Oten, belajarlah KBBI dulu ya, baru ilmu-ilmu lain. Kalau nggak ngerti KBBI, jangan ya. Saya kasih dahak lubang hidungnya nanti ya, kena Tuhan nanti. Ini ngapain sih orang ini, coba. Seneng banget kena ludah aku ya. Enak ya air ludah aku ya. Hah? Enggak, kau bicara aksioma, tapi setan di lubang hidung itu kontradiktif. Tapi apa arti kontradiktif? Ya kontra berlawanan lah. Masa kau bicara? Gimana berlawanannya? Gini, kakak berbicara setan di lubang hidung itu
Kontradiktif lah dengan aksioma. Silogismenya seperti apa itu? Coba silogismenya gimana? Premisnya, premis satunya apa? Premis duanya apa? Silogismenya apa? Coba. Premis satu apa? Artinya apakah Premis satu apa? setan Coba. di lubang hidung itu Premis satu itu bisa apa? kita aksiomakan gitu loh? Bisa kita aksiomakan? Di mana saya sedang membuat sebuah aksioma tentang setan? Ya orang setan di lubang, udah kakak nyanyikan itu setan di lubang hidung. Ya, kapan saya bilang itu setan ada aksiomanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, betul. Ya. Bicarakan setan di lubang hidung. Coba buka lubang hidungnya, Bang. Coba buka lubang hidung, Bang. Kenapa? Lubang dalam perempuan jalang, lubang sempit perempuan asing. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Dia pengen banget makan dahak aku loh. Apa lagi? Ada setan di hidungmu, setan Iya. merah dan setan gundul, dan kencing onta bisa diminum. Aye ada Tuhan di hidung kau, kencing Tuhan kau minum. Tuhan berserak di lubang hidung, kau tidur, Tuhanmu ketutupan ingus. Halo, Indah bersama. Halo, iya, selamat Agamanya Bang? Agamanya apa Bang? Kristen. Oke, silakan. Kalau awam bertanya aja ya, kalau berilmu silakan bicara tapi pakai data. Kalau awam bertanya saja. Oke, Al-Hadid ayat 3. Saya mau bertanya di situ. Al-Hadid ayat 3. Silakan pertanyaannya apa? Saya apa di luar kepala tuh? Silakan. Dialah yang awal, dialah yang johir. Nah, pertanyaan aku, apa bentuk johir Allahmu? Bentuk mana ada sifat berbentuk? Bagaimana sifat akal? Bagaimana bentuk akal? Johir itu adalah lahir, bentuk Itu nyata. untuk makhluk. Nah, Zohir itu dalam pandangan Islam kepada itu Allah artinya pernyataan eksis. dialah yang johir. Ya, congor aja kalian. Ada nggak Oten yang normal? Naik ke sini kupingnya sehat. Oten kesurupan Tuhan semua. Oten, kenapa kalian kesurupan Tuhan semua? Kenapa kalian kesurupan Tuhan semua? Saya lagi ngomong dibantah. Kenapa Oten kesurupan Tuhan semua? Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan, kamu bersin, Tuhan yang berserakan. Jeng jeng jeng. Gimana? Gimana Rifa? Bisa jawab nggak kau Rifa? Ya, zohir itu pernyataan dia menurut yang dalam johir. Islam artinya adalah eksis. Kok bukan dilahirkan? Arti johir itu adalah lahir. Ini lagi nih. Coba lagi nih. Coba lagi. Nenek Unirifa. Ayo buka mulut dek. Nenek Unirifa. Astagfirullah. Udah suka sama ludah aku nih. Seneng banget doyan sama ludah Uni mas. Kalian mah cinta banget sama aku. Oi. Ya. Ajarin susah. Nggak ada ininya, kawasannya. Udah tua gara-gara keegoisanmu, kamu nggak bisa lagi. Angkat, coba. Dia angkat gini. Nenek.
biasanya suka dengerin aja kalau lagi joget-joget lagu-lagu guyon-guyonan, enak juga nih, saya kan suka komen diinin aja, di aransemen ulang aja, masukin, siapa tahu jet top masuk. Nah nanti kalau udah begitu kami nuntut gitu, itu kan Ayub. Kamu yang ganti. Iya, itu kan gue kan cuma nyanyi doang. Itu kan nyanyinya Oten yang bikin nyanyinya itu. Bukan, tapi ini kalimat Oten ini yang bagus bikin. kan. Ada roh Allah di lubang hidungku. Menurut saya ya, kalau saya perhatiin, Iya. bagus banget nih. Pak Jemi tahu nggak konsekuensi kalau ada roh Tuhan dalam diri Pak Jemi? Kalau ada roh Tuhan dalam hidup saya, berarti saya harusnya hidup Bukan saya dalam hidup. Oh, dalam Bukan apa, dalam hidup. Dalam Di diri. dalam sendi-sendi tubuh. Sendi-sendi Tahu nggak itu. konsekuensinya apa? Apa sih? Kan Nggak dalam lubang tahu. hidung itu kan, lubang hidung itu kan tempat, Pak. Maka Tuhan Pak Jemi itu terikat dalam ruang dan waktu. Oh, itu yang dimasalahin mau, iya ya juga sih. Bukan, ini kita bicara tentang ketuhanan dengan sifat ketuhanannya. Kalau kita sepakat Tuhan itu transenden, dia tidak membutuhkan tempat. Dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan ruang. Kalau ada Tuhan di dalam, di atas, di bawah, itu makanya para ulama itu mentakwil istiwa alal arash. Istiwa alal arash itu, istiwanya itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang memiliki tempat atau membutuhkan tempat. Karena Tuhan itu tidak butuh tempat, tetapi lebih kepada kekuasaan Allah. Nah, kalau ada Tuhan dalam lubang hidung, berarti Tuhan membutuhkan tempat, diantaranya lubang. Bapak berpikirlah, lubang hidung itu tempat bakteri. Apa iya tuh Tuhan ada di situ? Walaupun nanti maknanya adalah alegori. Kalau kita bicara tentang alegori, maka maksudnya adalah Tuhan di dalam nafasku. Itu masih bagus. Tapi kalau Tuhan di dalam lubang hidungku, itu secara harfiah, maka ini menunjukkan Tuhan bertempat. Dan itu doktrin Kristen, karena Kristen percaya ada Tuhan dalam dirinya. Tuhan masuk ke dalam diri manusia, sebagaimana Paulus mengklaim di dalam dirinya ada roh Allah juga. Seperti itu. Dan ini ternyata terjewantahkan dengan teman-teman Kristen percaya Yesus adalah Tuhan yang memiliki tempat dan terikat oleh ruang dan waktu. Iya, kalau Tuhan kan nggak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu ya, harusnya ini ya. Dia kan harusnya ada di, istilahnya kalau mau dibilang ada di mana-mana. Kita bahkan nggak tahu deh keberadaan Tuhan ada di mana, istilahnya kan. Kalau mau dipikir di kasar bahasanya tuh Pak ya, Tuhan itu menaungi. Iya, kayak menaungi. gitu. Cuman maksudnya mungkin ayat ini si Ayub ini lagi menunjukkan kali bahwa dia kan kalau saya baca kan dia kan ditimpa kesusahan. Dia kan bersama selama napasku masih ada dan roh Allah ada di lubang hidungku, aku tidak akan berbuat ini kejahatan gitu. Sebenarnya gampang memahami itu Pak. Roh Allah di dalam lubang hidungku artinya apa? Roh Tuhan itu ciptaan Pak. Ketika Tuhan memberikan roh kan ditiupkan nafas ke dalam lubang hidung atau ke dalam mulut atau apalah. Itu tidak menjelekkan Tuhan. Tapi kalau di Kristen kan percaya Tuhan bisa dalam diri kita. Kan Kristen percaya Tuhan ada dalam dirinya sendiri. Seolah Tuhan membutuhkan tempat. Jadi ketika orang Kristen salah, oh Tuhannya udah nggak ada dalam dirinya, makanya Roh Kudus kan Tuhan juga. Itu kan doktrin kalian Pak. Makanya setiap doktrin umat Kristen itu sebenarnya secara esensi menghinakan Tuhan. Iya sih, roh Allah atau Roh Kudus ada dalam diriku. Ya yang ngomong harusnya mikir-mikir dulu ya. Nah, kalau Roh Kudus dalam diri Pak Jemi, sementara Pak Jemi makan B2. Jadi seolah Roh Kudus bercampur dengan B2. Seolah tubuh Pak Jemi yang penuh kebabi-babian itu ada roh Tuhan dalamnya, itu kayak ya ampun. Sedangkan orang cacat aja Tuhan melanggar kekudusan Tuhan dalam Imamat pasal 21 loh. Ya lanjut Umi, silakan. Mau apa lagi? Tapi dimaknainya Pak, dimaknainya itu mengikuti pandangan Yahudi, tidak merendahkan Tuhan jadinya. Iya sih, itu macam-macam. Karena itu kan di kitabnya Yahudi. Ya, Yahudinya juga mancing-mancing, waduh. Karena orang pikiran sumbu pendek kan dia naik semua, main lu aja kayaknya kayak Bang Ardi banget, mirip banget. Ini Pak. Mau bahas. aja. Demen banget emang udah saya nih. Dan gimana ya, ngerocos aja nenek ini.
Ya ngomongnya nyantai bang, kalau mau protes bang. Coba. Iya, coba gini loh. Artinya nafas dengan hidung itu kan sangat berkaitan. Apa sih? Lu ngomong apa sih, Oncom? Ayub itu kan mencerminkan integritas dia. Selagi napasnya masih berada dalam hidung, dia Apa sih? Lu ngomong apa sih? Lu udah baca ayatnya? berbohong atau berbicara curang. Itu maksudnya. Lu udah baca ayatnya belum? Udah. Coba perikop ayatnya apa? Selama napas hidup masih ada. Perikopnya. Kok perikop kita kayak dulu? Perikopnya, si abang, perikopnya tidak ada harapan bagi orang fasik, berarti belum baca dia. Aduh. Gitu Pak kelakuannya umat Bapak tuh. Umat saya, bukan umat saya lah. Apa ya? Sorry teman-teman Bapak tuh. Nah, Belum itu baca boleh. ayatnya udah berani menjelaskan loh Pak. Belum baca ayatnya sudah berani-beraninya menjelaskan. Angker teman-teman Bapak ini loh. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin, keluar setan. Kamu bersin, Tuhan yang berserakan. Ini apa sih orang ini pansos banget, pengen naik terus dia Pak. Beli. Pak gue mau jalan-jalan nih Pak. Pak gue mau cari air kelapa muda. Sama ngambil buku, ngirimin buku buat Bang Dato nih dari kemarin nggak jadi mulu. Buku apa Uli? Buku Pak Donditan. Oh, apa judulnya? Kontradiksi 4 gospel. Kontradiksi 4. Oh, yang Matius Markus itu ada kontradiksinya. Waduh, kita tambah puyeng lagi dong kalau ini udah baca kayak gituan. Udah parah Pak. Ada arsenal baru dong. Iya, ngantuk Ya udah saya turun naikin yang lain Umi. Makasih ya. Yuk. Siapa Jamie? Jadi kalian itu umat Kristen dikasih Bunda kesempatan bertanya, bukannya malah bertanya anak Bunda, malah nyerocos kesurupan Tuhan. Ya, pasien terakhir. Bunda Gembala mau tutup. Pasien terakhir. Halo. Iya, silakan. Keluhannya apa? Sebelum masuk ke keluhan, kenapa Mbak Rifa cantik sekali? Karena saya Islam. Ya sih, aku suka sekali sama Islam. Serius. Silakan bertanya keluhannya apa, anak Bunda. Ini tema kita Tuhan atau hantu. Saya mau dengar penjelasan Mbak dulu lah terkait tentang. Oke. Tuhan itu satu-satunya. Tuhan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kalau ada yang menyembah bukan Tuhan yang benar, maka fik yang sembahnya adalah hantu. Karena hantu adalah sembahan yang memiliki sifat kehantu-hantuan. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan bahwa Tuhan itu punya sifat kehantu-hantuan. Ada, makanya saya konfirmasi. Menurut kamu kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk menghabisi nyawa anak kecil tanpa alasan yang jelas, apalagi tanpa ada anak itu akan berbuat jahat di masa depan atau telah berbuat jahat di masa lalu atau sedang berbuat jahat, tiba-tiba anak itu dijadikan tumbal, maka bisakah Tuhan ini dikatakan Tuhan atau hantu? Silakan dijawab. Terambil dari surat apa itu? Saya lagi ngebawa surat nanti. Saya mau tanya dulu pendapat kamu yang normal ini. Menurut kamu Tuhan itu bisa nggak? Kalau ada seseorang yang melakukan pembunuhan, berarti itu jelas bahwa itu bukan orang benar. Oke, buka Yesaya pasal 14 nomor 21. Baca Umi. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ini Tuhan atau hantu? Tapi setelah saya mendengar sama beberapa pendeta, kalau mereka berkhotbah, mereka memberikan doktrin bahwa itu berdasarkan atas hukuman manusia, bukan berarti bahwa Allah itu jahat. Tuhan menghukum anak kecil yang tidak bersalah. Menghukum. Ya, yang dihukum anak kecil yang tidak bersalah itu adalah Tuhan.
Berarti Tuhan Anda menghukum orang yang tidak bersalah ya? Pasti ada kronologinya lah, Mbak Hanifah. Ya silakan ajarkan saya kronologisnya. Saya bukan pendeta persoalannya, tapi Sudah. yang diajarkan Ada Tuhan di hidungmu. Ada setan. Apa? Dah. Coba buka mulut. serius. Mau diludahin, mau diturunin baik-baik. Pendeta kami bahwa Mau diludahin, mau diturunin baik-baik. Ya saya jelaskan dulu lah. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan, jangan memaksa, bro. Kan tadi udah bilang, pendeta Anda Tapi yang itu tahu. kami sudah didoktrin oleh pendeta. Iya, itu nggak masalah doktrin Anda. Saya lagi nanya, menurut Anda kalau ada Tuhan menyuruh menghabisi nyawa anak kecil yang tidak bersalah, itu setan atau hantu? Tuhan atau hantu? Oke, udah, nggak usah dipaksa, bang. Kami nggak boleh zolim. Baik teman-teman, memang tema seperti ini tema yang sangat berat. Naiklah ke sini, saya berikan tempat, saya hormati, saya muliakan. Jangan naik ke sini hanya untuk pengen meminum air ludah saya. Tidak bagus, saudara. Mana tahu enak air ludahmu. Tak keludahi kau. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.